Halo semuanya, kali ini admin Mokelcok akan memulai sesi lewat tengah malam, sebuah konten cerita horor kisah nyata. Sebelum itu, persiapkan selimut kalian, karena cerita ini akan mengundang dingin yang mengerikan. Selamat menonton, dan selamat ketakutan. Pada tahun 2018, tepatnya bulan Juli, aku memutuskan untuk mendaftar kuliah di salah satu universitas di wilayah Kota Malang. Sebelum perkuliahan dimulai, aku memutuskan untuk mencari kos di sekitar kampus. Akhirnya, aku mendapatkan kos yang cukup dekat dengan kampusku. Kosnya cukup nyaman, namun sedikit mahal. Awalnya, tidak terjadi apa-apa di saat aku tinggal di kos itu. Hari-hari berlalu dan akhirnya, sampai pada hari di mana aku mulai mengalami hal-hal aneh di kos itu. Malam itu entah kenapa ngantukku lebih cepat dari biasanya. Akhirnya aku tertidur pada jam 7 malam. Dalam tidurku aku bermimpi, seorang wanita bergaun biru dengan motif mawar berwarna merah, membuka pintu dan masuk ke kamarku. Kemudian wanita itu duduk tepat di dekat kepalaku. Kepalaku diangkatnya dan diletakkan di pangkuannya. Wanita itu mengelus kepalaku penuh dengan kasih sayang. Ia berbisik sesuatu kepadaku dan aku pun terbangun. Saat terbangun, anehnya kepalaku seperti jatuh ke kasur. Rasanya seperti benar-benar habis dipangku seseorang. Aku kemudian bangun dan menjadi lebih terkejut lagi. Pintu kamarku sudah terbuka lebar. Padahal sekarang masih jam 2 pagi. Aku keheranan, padahal sebelum tidur aku sudah mengunci pintuku dengan double kunci. Saat aku masih dalam kebingungan, tiba-tiba seorang anak kecil lari di depan pintuku. Aku menuju ke pintu untuk melihat keluar. Tapi saat sampai di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Dan setauku tidak ada anak kecil di lantai bawah. Keluarga yang punya anak kecil hanya ada di lantai 2. Karena bingung dan sudah mulai takut, aku berniat menutup pintu. Tapi saat mau menutup pintu, mataku tidak sengaja menatap ke arah pohon besar di depan kamarku. Aku melihat seorang anak kecil mengintip di balik pohon sambil menyeringai dan menatap tajam ke arahku. Wajah anak itu bengkak, giginya hitam dan mata kirinya seperti mau copot. Aku terkejut dan takut. Dengan cepat aku menutup pintuku. Malam itu aku tidak bisa tidur sampai pagi, karena mengingat kejadian menyeramkan barusan. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian tadi malam ke teman kos yang kamarnya berada di sebelah kamarku. Ternyata temanku itu juga pernah diganggu dan katanya itu hanya untuk berkenalan saja. Temanku juga bercerita bahwa hantu perempuan dan anak kecil itu merupakan arwah dari perempuan simpanan bapak kos yang meninggal akibat kandungannya diaborsi. Dan janin yang diaborsi itu dikubur tepat di bawah pohon depan kamar kos. Wanita simpanan bapak kos itu meninggal seminggu setelah aborsi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita lewat tengah malam ini. Setiap minggunya akan ada episode terbaru. Jadi, jangan lupa like dan subscribe serta follow channel YouTube dan akun Instagram kami untuk update terbaru. Kami juga menerima cerita horor dari kalian. Jadi silahkan DM Instagram kami untuk berbagi cerita. Sampai jumpa dan selamat mimpi buruk.